Pak, mau nanya Pak, harga beras sekarang berapa ya? Beras harganya 170 Bu. Kok mau sih? Bulan kemarin saya beli mas 120, kalau pada 170 sekarang. Kalau itu emang harganya udah dari sananya Bu. Dari segitu. Benar, Pak, mau tanya ada yang lebih ya? Ya ampun Bu, itu memang udah harganya udah tinggi dari sananya. Ngapain sih nyari untung sebanyak itu Bu? Ya kan bisa jadi sih, soalnya harganya naik banget jadi 50.000. Guys, sekalian udah lihat belum sih berita terbaru tentang inflasi di Indonesia? Gubernur Bank Indonesia, Pak Arman, tidak mau menaikkan suku bunga. Itu aneh banget gak sih? Oh iya, tadi juga barusan lewat di FYP aku nih, cerita tentang inflasi ini. Tadi di warung juga banyak yang komplain tuh karena harga barang-barang pokok tinggi. Nah, penjualnya nggak bisa ngapa-ngapain dong. Terus kalau udah inflasi tinggi gini, kenapa Pak Arman nggak ngambil tindakannya? Mungkin dia punya alasan tertentu nggak sih? Tapi kalau inflasi ini terus berlanjut, bisa berdampak besar terhadap ekonomi kita. Kita harus menyelidiki ini. Kita bisa mengumpulkan data-data dan laporan-laporan ekonomi. Setuju, kita harus cari bukti sebanyak-banyaknya nih. Yaudah, aku coba cari tahu apa yang lagi terjadi di Bank Indonesia. Kebetulan aku lagi magang sih di sana. Siap Sari, kami akan membantu. Kita harus menyelesaikan masalah ini ya. Jangan harap Bapak bisa naikkan suku bunga. Apa tidak ada cara lain, Pak? Saya harus menyelamatkan bangsa Indonesia, Pak. Tidak bisa. Ini sudah menjadi kesepakatan kita di awal, Pak. Kemarin sih aku dapat beberapa informasi, tapi mungkin bisa mendukung juga sih. Aku juga sih, tapi mungkin pembahasan ini nggak bisa kita bahas di kelas ini, karena kalau kita bahas nanti di rumah aja Pak. Boleh tuh tadi. Jadi aku nemuin beberapa email internal masuk waktu aku magang kemarin. Ada model aliran dana masuk hancur menuju perusahaan lokal di kawasan perbatasan. Tapi aku butuh data lengkapnya supaya nggak cuma jadi spekulasi doang. Oke, jadi aku udah juga download laporan keuangan perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia dari website resmi nih. Terus aku juga mau ngecek laporan IMF dan BI historis untuk pola inflasi dan kebijakan suku bunga. Aku akan memulai menghubungi teman-teman jurnalis investigasi. Kadang mereka dapat bocoran dokumen yang tidak dipublikasikan. Guys, aku sudah berhasil menghubungi salah satu teman jurnalisku. Dan besok sore kami akan bertemu di kafe dekat kampus. Wah, kabar bagus tuh. Kami ikut samamu ya. Kemarin aku nggak sengaja dengar kalau gubernur kita itu diancam sama investor asing. Investor asing? Iya, investor asing. Jadi kayaknya investornya itu ngancam gubernur kita supaya suku bunga itu jangan dinaikkan. Dengan inflasi yang terus tinggi, pemerintah bakal sibuk ngurusin masalah perekonomian yang ada di dalam negeri. Apa mungkin alasan sebenarnya karena investor asing itu mengambil alih pulau-pulau di pinggiran Indonesia ya? Tapi kalau pemerintah lebih fokus ke inflasi sama krisis ekonomi, pasti pengamanan di wilayah tersebut pasti berkurang kan? Benar, dari dulu sudah banyak negara lain yang menunjukkan pulau-pulau kecil yang ada di Indonesia. Karena pulau-pulau itu memiliki kekayaan yang melimpah. Kita harus selidiki dulu supaya kita tahu kebenaran apa yang sudah terjadi. Hai guys. Hai. Jadi gimana nih? Nah, jadi gini, ada dokumen rahasia yang bocor dari staf senior di perusahaan investasi asing. Mereka memang menguasai uang besar dengan tujuan menguasai sumber daya strategis, termasuk pulau-pulau kecil di Indonesia. Bagaimana mereka bisa menekankan kebijakan suku bunga BI? Mereka tuh memanfaatkan ketergantungan pasar modal dan ancaman ekonomi, masuk ke pengaruh politik lewat investasi sebagai tekanan. Ini tuh cara licik mereka supaya pemerintah terpecah fokus atas inflasi. Dugaan kita benar. Mereka
memanfaatkan situasi ini untuk mendapatkan pulau-pulau kecil. Kita harus mengumpulkan bukti. Lihat nih, setiap kali ada kenaikan inflasi keras, volume transaksi dana asing ini juga ikutan melonjak. Terus aku dapat info juga, anak perusahaan lokal mereka ini beli aset pulau perbatasan secara besar-besaran. Ini bukan kebetulan, ada motif jelas. Inflasi sengaja dibiarin supaya pemerintah itu fokus sama masalah ekonomi, bukan urus masalah kedaulatan pulau. Kita harus satukan ini jadi bukti lengkap. Ini bukan soal ekonomi, tapi ini soal masa depan bangsa. Pak Gubernur, kami tahu Anda tertekan. Investor asing ingin menguasai wilayah ini dengan permainan ekonomi mereka. Kami temukan bukti nyata, dokumen bocoran dan transaksi yang tidak kepada Ini lebih buruk dari yang kuduga. Mereka tidak hanya bermain-main dengan inflasi, mereka juga bermain-main dengan kedaulatan kita. Pak, jika kita menaikkan suku bunga sekarang, mereka ancam akan menarik investasi triliunan dan jatuhkan pasar saham kita. Kita akan melakukan rapat darurat, panggil Menko Perekonomian, Panglima TNI dan Ketua BIN. Baik, silahkan duduk semuanya. Data dari mahasiswa dan BI ini sangat mengkhawatirkan. Ini bukan lagi tentang krisis moneter, tapi ini tentang krisis kedaulatan. Pasukan kita di perbatasan sudah memberitahu dan menginformasikan bahwa ada aktivitas kapal asing di pulau tersebut. Intel kami menemukan transaksi ilegal antara perusahaan asing dan oknum pejabat daerah. Tapi, jika kita menaikkan suku bunga, ekonomi akan kolaps dan investor akan kabur. Justru jika kita diam, mereka akan lebih banyak mengusir pulau. Rakyat sudah menderita. Siapa yang menyuruh kalian duduk di situ? Saya yang izinkan mereka untuk duduk di sini. Presiden siapa? Kamu berdiri. Tidak ada, Bu. Baik, saya akan duduk. Besok, BI akan naikkan suku bunga. TNI, kita akan memperkuat keamanan di pulau-pulau yang terpencil. BIN, kita akan tangkap semua oknum yang terlibat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebijakan ini untuk selamatkan ekonomi dan kedaulatan. Kita tidak bisa diatur oleh masyarakat asing. Kok tega kali sih pemerintah sama kita? Dasar pemerintah nggak tahu diri, nggak punya hati, nggak peduli lagi sama rakyatnya. Pemerintah nggak mikirin nasib rakyat biasa kayak kami. Anda akan menyesal, Pak Gubernur. Tuan tidak khawatir, kami akan mengekspos skema Anda ke media internasional. Bu Laura, Anda ditahan. Bu Laura, Anda ditahan atas tuduhan penjualan pulau-pulau di wilayah perbatasan. Bukan saya dipaksa. Maaf Bu Laura, sepertinya kami melihat suatu barang bukti. Bukan. Anda harus ikut kami ke pihak berwajib jika Anda ingin menyelamatkan diri Anda. Sekarang ikut kami ke kantor polisi sekarang.
Berhenti Bu Laura. Jangan melawan lagi Bu Laura. Jika Anda melawan, maka akan saya tembak. Berdiri sekarang dan ikut saya ke kantor polisi. Kita berhasil, tapi perang belum selesai. Ya, setidaknya mereka sudah tahu lah. Indonesia yang menang.